Jadi pemirsa, tadi sama-sama kita sudah saksikan di mana Ketua DPR RI Puan Maharani ini akhirnya menyetujui dan juga mensahkan atas laporan yang tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Mutia Hafiz, di mana ada dua keputusan yang disetujui oleh Puan Maharani. Yang pertama yaitu memberhentikan Panglima sebelumnya yaitu Yudo Margono, lalu yang kedua yaitu mensahkan Panglima yang baru yaitu Jenderal TNI Agus Subianto. Seperti sudah diketahui pemirsa, Jenderal TNI Agus Subianto ini merupakan salah satu ataupun calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Jika kita lihat untuk track record dari profil Jenderal TNI Agus Subianto ini sebelumnya merupakan kasat yang diemban sejak tahun 2023 dan juga pernah menjadi Wakasat, Panglima Komando Daerah Militer 3, Komandan Pas Pampres, dan terakhir Komandan Korem 132 Tadaluko. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai pengesahan Jenderal Agus Subianto, kita telah terhubung dengan pengamat militer yang juga merupakan Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, sehat ya Mas Gufron ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Gufron, ini Jenderal Agus telah disahkan menjadi Panglima TNI, lantas untuk pekerjaan utama yang sudah dinanti. Nah, ini kira-kira apa nih? Pertama tentu saya ingin menyampaikan ucapan selamat dulu ya buat Pak Agus, karena bagaimanapun hari ini DPR telah menyetujui pengangkatan Pak Agus sebagai calon Panglima TNI yang baru ke depan. Yang kedua tentu saja ke depan ada sejumlah pekerjaan rumah ya yang sudah menanti Panglima TNI yang baru ya, terutama berkaitan dengan hari ini kita ada dalam di tengah dinamika politik elektoral ya, dan tentu itu menjadi salah satu tugas dari Panglima TNI yang baru, terutama untuk memastikan bagaimana TNI di tengah penyelenggaraan pemilu menjalankan fungsinya ya, dan secara profesional, akuntabel, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis ya. Jadi TNI harus benar-benar menunjukkan netralitasnya, nggak boleh ada keterlibatan untuk mendukung kandidat-kandidat tertentu. Nah, itu kan salah satu salah satu desakan harapan hari ini yang muncul di ruang publik ya dari berbagai elemen di masyarakat. Di luar itu tentu saja banyak pekerjaan lain ya yang menanti Panglima TNI yang baru ya. Apa saja? Di rumah. Apa saja Mas Gufron? Pekerjaan. Halo? Iya, halo. Apa saja kira-kira tugas yang harus dituntaskan? Ya, pertama tentu saja ada persoalan terkait dengan konflik di Papua ya, yang tentu ini menjadi salah satu catatan penting yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI ya, karena banyak elemen di masyarakat terutama dari Papua yang mengkritisi keterlibatan. Mas Gufron, tahan dulu, kita akan sama-sama saksikan kondisi ataupun konferensi pers dari Puan Maharani. Baik, Mas Gufron masih bersama saya, Mas Gufron? Ya, masih Mbak. Baik, Mas Gufron, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua DPR RI, yaitu Ibu Puan Maharani, bahwa untuk pelantikannya besok. Lantas untuk tugas-tugasnya mungkin bisa disampaikan lagi. Mas Gufron, sebenarnya tugas dari Panglima TNI selanjutnya ini apa saja sih yang harus dituntaskan? Ya, pertama secara umum tentu saja menjadi satu keharusan ya, kewajiban tanggung jawab dari Panglima TNI untuk mendorong bagaimana TNI ke depan bisa menjadi institusi alat negara di bidang pertahanan yang akuntabel, yang profesional, fokus dengan tugas pokoknya ya dalam upaya menghadapi ancaman eksternal ya, ancaman dari luar. Saya kira itu secara umum ya kalau kita bicara tentang, nah tentu itu yang sangat diharapkan ya dari masyarakat terhadap TNI ke depan di bawah kepemimpinan Jenderal Agus Subianto. Nah, dalam konteks itu tentu saja ada banyak pekerjaan rumah ya yang menanti Panglima TNI yang baru untuk mendorong terwujudnya harapan tadi. Pertama, kita menghadapi persoalan Papua ya. Papua sampai hari ini masih dilanda konflik kekerasan, di situ ada keterlibatan militer dalam berbagai operasi, dan ada banyak catatan terutama dari masyarakat khususnya terkait dengan kekerasan dan
kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI, terutama aparat non organik ya yang dikirim dari luar Papua. Tentu itu harus ada evaluasi, koreksi secara komprehensif untuk memastikan keterlibatan militer di Papua harus betul-betul akuntabel, profesional, dan memastikan tidak ada kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, termasuk saya kira penarikan pasukan non-organik dari Papua ya, yang dikirim dari luar Papua. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja pekerjaan rumah yang lain adalah terkait dengan kritik berbagai elemen masyarakat sipil terhadap semakin meluasnya keterlibatan militer dalam di luar sektor pertahanan negara ya. Jadi kita tahu misalnya ada beberapa pelibatan militer di ranah sipil dan keamanan dalam negeri, bahkan dalam pengamanan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Tentu saja kami melihat itu tidak hanya pelibatan militer di ranah sipil ya. Peran internal militer di ranah sipil tidak hanya bertentangan dengan undang-undang TNI, tetapi juga akan menimbulkan dampak yang besar ya dalam konteks kehidupan politik, negara hukum dan hak asasi manusia, yang saya kira beberapa contohnya sudah terjadi. Yang ketiga tentu saja berkaitan dengan yang tadi ya, yang disampaikan di awal terkait dengan netralitas TNI di tengah-tengah tahun politik. Ini menjadi concern yang sangat serius dari berbagai elemen di masyarakat. Tentu sebelumnya ada keraguan ya, terhadap Pak Agus Subianto, terutama kalau kita misalnya melihat rekam jejak dari Pak Agus yang punya kedekatan dengan Pak Jokowi ya, Presiden, dan apalagi hari ini di tengah kontestasi politik, putra dari Presiden juga ikut dalam kontestasi. Jadi ada pertanyaan ya dari publik terhadap seberapa serius TNI di bawah kepemimpinan Pak Agus ini betul-betul akan menjaga netralitasnya, tidak lagi tidak terlibat dalam. Nah, saya kira itu harus dibuktikan ya. Mas Gufron tahan dulu. Ya pemirsa, tadi sama-sama kita sudah simak konferensi pers ataupun keterangan dari Panglima TNI yang baru, yaitu Jenderal Agus Subianto. Dan kita akan kembali berdialog dengan pengamat militer kita, Mas Gufron, masih bersama saya? Siap, masih Mbak. Baik, Mas Gufron, ini kan ada 3 PR yang menurut Mas Gufron ini harus dikerjakan oleh Panglima baru. Bisa dikatakan ini adalah PR jangka panjang. Nah, PR jangka pendeknya ini kurang malah justru kurang dari 1 bulan akan ada pesta demokrasi, yaitu pemilu di tahun 2024 mendatang. Dan akhirnya ini Panglima Jenderal Agus ini harus menyiapkan para jajarannya ataupun bawahannya untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan pemilu nanti. Kalau misalkan menurut Anda, apakah Jenderal Agus ini bisa memetakan para pion-pionnya ini agar menjaga kedamaian pada saat pemilu 2024 mendatang nanti, Mas Gufron? Ya, saya kira itu satu poin yang harus salah satu janji ya dari visi misi waktu dari Pak Agus ya waktu menjalani fit and proper test di DPR ya. Jadi berjanji untuk memastikan bahwa menjamin ya TNI akan netral dalam konteks pemilu. Ya, saya mencatat sebenarnya ada 2 poin ya setidaknya kalau kita bicara tentang posisi dan tugas TNI dalam konteks pemilu ya. Terutama terkait dengan kebutuhan kita, kepentingan kita untuk memastikan pemilu berjalan benar-benar demokratis. Pertama, berkaitan dengan soal netralitas ya. Saya kira ini menjadi salah satu catatan yang sudah disampaikan oleh banyak kalangan untuk memastikan TNI nggak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun. Secara aturan kan itu sudah jelas. Kemudian Panglima TNI juga tadi menyampaikan sudah membuat semacam kayak buku saku ya. Nah tentu upaya-upaya tadi nggak cukup gitu kan. Harus ada upaya lain karena selama ini yang sering menjadi titik kosongnya atau lemahnya kan di sektor pengawasan dan akuntabilitas, ya kan? Itu yang akhirnya menciptakan ruang-ruang penyimpangan, penyalahgunaan, termasuk keterlibatan anggota TNI di bawah untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, mobilisasi, akun intimidasi,
kemudian pengaruhi, melakukan pengarahan dan lain sebagainya. Saya kira ini concern yang pertama ya, yang harus dibuktikan dari janji yang disampaikan oleh Pak Agus. Nah, yang kedua saya kira dari sisi kebijakan ya, kebijakan keamanan ya. Kalau kita mengacu kepada tugas pokok TNI ya, penting saya kira untuk dicatat bahwa pengamanan pemilu ya sejatinya kan ini bukan tugas pokok TNI ya. Sebenarnya iya. Iya, jadi kalau konteksnya adalah untuk pengamanan pemilu dan pengamanan pemilu merupakan bagian dari keamanan dalam negeri, maka tentu saja ini menjadi tugas pokok polisi gitu kan, Betul. bukan TNI karena TNI itu kan alat pertahanan negara. Betul bahwa memang ada kebutuhan gitu ya, nggak bisa dipungkiri gitu ya, ada kebutuhan untuk misalnya terutama berkaitan dengan pengiriman logistik gitu kan. Terutama untuk menjangkau daerah-daerah daerah terluar yang nggak bisa dijangkau oleh KPU, misalnya di situ ada kebutuhan ya kan untuk melibatkan TNI dalam konteks pengiriman logistik. Pada titik itu tentu saja boleh-boleh saja gitu ya, karena mungkin TNI lah yang misalnya mereka yang punya kapal, pesawat, sehingga mereka bisa menjangkau pengiriman logistik ke daerah-daerah yang paling luar gitu. Nah, jadi dari sisi tugas pokok TNI sebenarnya pelibatan TNI dalam konteks pemilu itu harus bersifat terbatas sebenarnya gitu ya. Seharusnya terbatas. Dan menurut saya harus terbatas dan lebih pada tadi kebutuhan pengiriman logistik. Di luar itu saya kira harus diserahkan kepada institusi fungsionalnya. Kalau konteksnya adalah keamanan dalam negeri, maka kepolisianlah yang harus didorong. Kecuali mungkin ada satu situasi keamanan gitu ya. Misalnya terjadi eskalasi kekerasan yang nggak bisa ditangani oleh polisi gitu ya sebagai institusi fungsional, maka di situ TNI bisa dilibatkan. Tetapi saya kira hari ini situasi dan dinamikanya masih aman aja gitu ya, normal gitu ya. Jadi nggak ada urgensi gitu kan untuk mengerahkan, misalnya sebelumnya Pak Yudo sampai menyatakan akan mengerahkan 115.000 angkatan darat. Menurut saya itu proporsional untuk apa gitu kan. Sementara secara normatif harusnya kan terbatas peran TNI dalam konteks pemilu gitu. Baik, berarti untuk kebijakan tugas TNI ini sendiri memang harus dibatasi. Kalau misalkan hanya sekedar mengawal untuk alat-alat peraga pemilu ke daerah-daerah terbatas, ya memang dibutuhkan untuk TNI itu sendiri. Tapi Mas Gufron tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Jenderal Agus, ini untuk pengawasan. Tadi kan Anda sempat menyampaikan untuk pengawasannya sendiri ini masih agak kurang begitu. Tapi dari Panglima baru kita ini sempat menyampaikan sebelumnya sudah ada koordinasi dari Panglima sebelumnya akan ada posko pengaduan bagi masyarakat di mana bisa jadi Panglima Agus juga ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa masyarakat juga bisa mengawasi para TNI yang mungkin diduga telah melakukan pelanggaran, entah itu intimidasi ataupun pelanggaran pada saat kampanye nanti, untuk langsung segera melapor ke posko aduan. Kalau menurut Anda apakah efektif? Pertama memang ini menjadi tugas Panglima ya secara internal untuk memastikan dan mengendalikan anggotanya ya dari pusat sampai daerah di berbagai level untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Saya kira itu menjadi kewajiban tanggung jawab Panglima ya yang melekat gitu ya secara internal. Tetapi menurut saya yang kedua ya dalam konteks pengawasan pemilu, menurut saya yang sangat penting adalah mendorong peran Bawaslu ya. Bawaslu di berbagai level untuk lebih maksimal ya, lebih efektif melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan terhadap netralitas. Tidak hanya TNI, kan memang secara kerangka aturan itu kan kewenangannya Bawaslu kan melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pengawasan terhadap netralitas TNI, Polri dan ASN. Itu kan menjadi kewenangan dari Bawaslu sebenarnya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada dugaan pelanggaran terhadap netralitas yang dilakukan oleh aparat keamanan termasuk dalam hal ini, seharusnya peran-peran Bawaslu ya yang harusnya lebih didorong gitu kan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, termasuk misalnya ketika ada laporan dugaan ketidaknetralan. Di situ Bawaslu yang akan memproses termasuk sampai pada level rekomendasi apakah tindakannya itu pelanggaran pemilu atau bukan gitu ya. Kalau pemilu apakah administrasi, etik atau pidana gitu. Nah, kecuali misalnya pelanggarannya itu bukan tidak terkait dengan pemilu ya. Saya kira itu menjadi ranah, meskipun ya kita juga punya catatan kritik gitu ya kalau misalnya ada pelanggaran pidana gitu ya yang dilakukan oleh TNI karena
sampai hari ini masih berlaku hukum sistem peradilan militer yang belum direvisi, saya kira ya selalu selalu mengundang banyak pertanyaan, terutama dari sisi akuntabilitasnya. Nah, dalam konteks pemilu menurut saya Bawaslu lah yang harus didorong gitu kan, termasuk misalnya untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan memproses setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dalam konteks pemilu tadi gitu ya. Nah, keberadaan posko tadi terutama misalnya dikaitkan dengan tugas pokok, sebenarnya saya menjadi pertanyaan gitu kan. Soal urgensi posko tadi untuk apa gitu loh. Harusnya kan yang didorong ketika misalnya masyarakat menemukan ada pelanggaran, ya dugaan itulah harusnya kan dilaporkan ke Bawaslu ya, mulai dari level yang paling bawah tadi gitu loh. Baik. Karena mereka yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan juga penanganan ya terhadap dugaan pelanggaran yang ada. Baik, terima kasih banyak Mas Gufron Mabruri, pengamat militer yang juga merupakan Direktur Imparsial, telah bergabung bersama kami, dan semoga dengan adanya pengesahan dari Panglima baru, ini kondisi pemilu, tak hanya kondisi pemilu, tapi juga kondisi keamanan Indonesia ini bisa terjaga. Terima kasih banyak Mas Gufron.